Soal nomor 1. Tahapan daur hidup capung yang benar adalah A. Telur, larva, pupa, imago. B. Telur, pupa, imago, larva. C. Telur, nimfa, imago. D. Telur, imago, nimfa. Jadi untuk capung di sini termasuk dalam hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, sehingga hewan ini mengalami siklus telur, kemudian nimfa, dan kemudian imago. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Telur, nimfa, dan imago. Soal nomor 2. Urutan daur hidup belalang adalah A. Telur, pupa, belalang dewasa. B. Telur, larva, pupa, belalang dewasa. C. Telur, nimfa, larva, belalang dewasa. D. Telur, belalang muda, belalang dewasa. Jadi untuk belalang itu termasuk dalam hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, sehingga hewan ini mengalami siklus telur, belalang muda atau nimfa, kemudian belalang dewasa atau imago. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Telur, belalang muda, dan belalang kemudian menjadi belalang dewasa. Soal nomor 3. Tahapan daur hidup jangkrik yang tepat adalah A. Telur, nimfa, pupa, imago. B. Telur, larva, pupa, imago. Kemudian C. Telur, nimfa, imago. D. Telur, imago, pupa. Untuk jangkrik itu termasuk dalam hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, sehingga hewan ini mengalami siklus telur, kemudian nimfa, kemudian imago. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Telur, nimfa, dan imago. Soal nomor 4. Hewan yang mempunyai daur hidup seperti kecoa adalah A. Tomcat, capung, dan semut. B. Jangkrik, belalang, dan capung. C. Kupu-kupu, katak, dan nyamuk. D. Lebah, laron, dan kumbang tanduk. Untuk kecoa itu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jadi hewan lain yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah jangkrik, kemudian belalang, dan capung. Jawaban yang tepat adalah B. Jangkrik, belalang, dan capung. Soal nomor 5. Hewan yang mempunyai tahapan daur hidup seperti pada lalat adalah A. Kumbang, capung, dan lebah. B. Kupu-kupu, kecoa, dan nyamuk. C. Katak, lebah, dan kumbang tanduk. D. Belalang, laron, dan kumbang tanduk. Untuk lalat mengalami metamorfosis sempurna. Hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna diantaranya yaitu katak, kemudian lebah, dan kumbang tanduk. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah C. Katak, lebah, dan kumbang tanduk. Soal nomor 6. Pemanfaatan serangga sebagai salah satu sumber makanan bukanlah hal yang asing lagi. Masyarakat di Gunung Kidul memanfaatkan ngengat pohon jati sebagai salah satu sumber makanan. Fase hewan tersebut yang dapat dimanfaatkan manusia sebagai sumber makanan berprotein tinggi adalah A. Imago dan pupa. B. Pupa dan larva. C. Larva dan imago. D. Telur dan pupa. Jadi di sini sudah sejak lama sekali masyarakat di beberapa tempat termasuk di Gunung Kidul memanfaatkan kepompong. Kepompong itu berarti dia pupa, kemudian ulat berarti dalam tahap larva dari serangga pohon jati sebagai makanan. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah B. Pupa dan larva. Soal nomor 7. Saat musim hujan, kita harus mewaspadai penyakit demam berdarah. Tahapan daur hidup hewan yang menjadi perantara penularan penyakit tersebut adalah A. Pupa, B. Larva,
C. imago, D. tempaya. Jadi untuk nyamuk Aedes aegypti ini membawa virus dengue yang menyebabkan penyakit demam berdarah pada manusia. Nah, hal ini terjadi ketika nyamuk terbang dan menghisap darah manusia. Jadi untuk jawaban yang tepat di sini adalah C. imago. Jadi pada saat nyamuk dalam posisi imago atau nyamuk dewasa. Soal nomor 8. Beberapa siswa mengalami gangguan pencernaan karena jajanan di kantin sekolah. Setelah diamati, banyak lalat yang berterbangan di kantin sekolah. Tahapan daur hidup lalat yang dapat mengakibatkan peristiwa tersebut adalah A. larva, B. telur, C. pupa, D. imago. Lalat yang hinggap di tempat-tempat kotor seperti tempat sampah, kemudian hinggap di jajanan menyebabkan siswa mengalami gangguan pencernaan. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah D. imago. Jadi tahapan daur hidup lalat yang bisa mengakibatkan peristiwa tersebut adalah pada tahapan imago. Soal nomor 9. Tahapan daur hidup lebah yang tepat adalah A. telur, larva, pupa, imago, B. larva, imago, telur, pupa, C. telur, pupa, larva, imago, D. imago, larva, telur, pupa. Jadi untuk lebah itu merupakan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Tahapan daur hidup lebah adalah telur, kemudian larva atau ulat, kemudian pupa atau kepompong, dan kemudian imago atau hewan dewasa. Nah, di sini berarti yang tepat jawabannya adalah A. telur, larva, pupa, dan imago. Soal nomor 10. Salah satu tahapan dalam daur hidup laron dapat merugikan pengrajin kayu karena memakan kayu, sehingga menyebabkan kayu keropos. Tahapan dalam daur hidup laron yang merusak kayu dan cara yang tepat untuk membasminya adalah A. nimfa dengan cara mengolesi kayu menggunakan herbisida kimia berdosis tinggi, B. nimfa dengan cara menempatkan kayu di ruang yang cukup sinar matahari, C. imago dengan cara mengolesi kayu menggunakan herbisida kimia berdosis tinggi, D. imago dengan cara menempatkan kayu di ruang yang cukup sinar matahari. Nah, jadi di sini tahapan nimfa pada laron itu memakan berbagai jenis kayu yang diletakkan di tempat-tempat lembab, sehingga untuk mengatasinya cukup letakkan di tempat yang cukup sinar matahari dan kering. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah B. nimfa. Pada tahapan nimfa dengan cara menempatkan kayu di ruang yang cukup sinar matahari.